Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di rumah salah satu narasumber saya, tokoh inspiratif di Kalimantan Timur. Siapa ya? Yuk kita masuk ke dalam. Apa kabar Ibu? Baik, Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat untuk selalu berbuat. Jadilah cerdas dengan banyak manfaat. Bersama channel Metalian dan Dina Official. Halo guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Pastinya di Metalian dan Darmila Official. Nah guys, saat ini aku sudah bersama dengan narasumber yang tadi aku sebutin ya, tokoh inspiratif di Kalimantan Timur. Siapa ya? Ini dia ya, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Ani Zuwaria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eta, apa kabar nih? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini merupakan salah satu tokoh inspiratif di Kalimantan Timur karena prestasi yang luar biasa, tidak hanya di bidang akademik namun juga di perpolitikan Kalimantan Timur juga beliau dikenal sebagai wakil rakyat. Wah, kemudian juga dulu. Tapi kan itu dikenang begitu ya, bagaimana perjuangan seorang wakil rakyat kemudian sekarang menjadi ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur. Apa sih Bu yang membuat Ibu begitu luar biasanya mandiri, luar biasanya hebat, luar biasanya semangat terus ya menggapai mimpi? Apa yang melatar belakangi semua ini? Wah. Sebetulnya saya tidak terlalu merasa seperti itu ya. Kehidupan saya tuh ya biasa-biasa saja sebetulnya. Tapi kalau ditanya tentang itu ke belakang berarti tentu saja peran orang tua dalam mendidik saya ketika kecil sampai saya dewasa seperti itu. Dan saya sejak kecil memang orang tua mendidik itu tidak pernah membedakan saya dengan kakak-kakak saya maupun dengan teman-teman lain, maupun semacam membuat label itu ya bahwa oh kamu kan begini, tidak pernah sama sekali. Bahkan saya selalu dianggap tidak mempunyai cacat seperti itu. Dulu istilahnya cacat ya, tidak mempunyai kekurangan sama seperti yang lain. Itu yang saya rasakan bagaimana hari demi hari orang tua memandang saya seperti itu. Ya, jadi seorang bungsu begitu ya, kemudian menyandang disabilitas, tetapi orang tua tidak membedakan. Kebetulan saya perempuan sendiri Perempuan juga. sendiri. Ya. Nah, itu bentuk bentuk tidak ada pembedaan itu seperti apa sih Bu? Ya, apa yang disuruh misalnya orang tua meminta kakak-kakak saya mengepel, menyapu, menimba air, saya pun disuruh melakukan hal yang sama. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini ya, tidak sekuat mereka karena Iya. kebetulan kakak saya laki-laki semua. Iya. Tapi ya harus dilakukan itu seperti itu. Ya. Jadi orang tua menganggap biasa saja saya melakukan hal seperti itu. Tidak jangan ini, jangan itu karena kamu begini, tidak pernah begitu, biar aja sudah. Seperti itu. Walaupun tertatih-tatih apa orang tua saya tidak menganggap itu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh saya. Wah, ini bentuk membesarkan hati seorang anak ya, dengan menyandang disabilitas, tapi semua pekerjaan rumah tangga harus dilakukan. Harus dilakukan. Sama dengan saudara-saudara yang lain. mencuci baju, seperti itu, memasak di dapur, semuanya dilakukan. Momen bersama dengan kedua orang tua yang tak terlupakan apa sih Bu ketika berobatkah? Katanya kan Ibu pernah naik truk loh guys. Berobatnya naik truk, diangkat dari kecil sampai besar begitu ya, agar bisa tidak sembuh tapi paling tidak bisa lebih baik begitu dibandingkan sebelumnya begitu. Ya memang seperti itu, orang tua sangat gigih ya dalam mengupayakan supaya saya tidak beda dengan orang lain. Jadi doa orang tua saya cuma mudah-mudahan anak saya jadi anak yang lumrah gitu. Lumrah itu tidak hebat juga tapi tidak kurang seperti itu. Ya udah dijalani apa yang bisa orang tua saya lakukan untuk diri saya, latihan dan sebagainya ya dilakukan. Kemudian bersama dengan kedua orang tua, apa sih Bu momen yang sampai hari ini masih terpatri di kepala Ibu ketika berobatkah, ketika Ibu menginginkan sesuatu, ketika Ibu pengen dimanjakan tapi orang tua mengajarkan kemandirian, seperti apa sih Bu? Ya seperti gimana ya? Ya orang seperti tadi saya sampaikan bahwa orang tua menganggap saya seperti bukan disabilitas, bahkan saya tidak boleh bermanja-manja. Misalnya saya ingin
digendong seperti itu. Waktu itu masih kecil sekali. Orang tua saya bilang nggak usah digendong-gendong, nggak usah. Kalau kamu mau minta gendong, itu gendong tiang saja yang capek. Kalau ibu suruh gendong kamu, capek. Digendong kan betulan saya di atas tiang seperti itu. Ya itu yang saya rasakan waktu itu, yang menangis sih. Tapi sebenarnya setelah saya dewasa, ya seperti itu. Saya harus dididik begitu, itu tidak menganggap mudah menyerah dengan keadaan. Tapi harus saja jalani. Iya. Jadi memang didikan orang tua yang keras kepada ibu ya, walaupun orang tua sangat bekerja keras untuk bisa anaknya lebih baik begitu. Ya, namun tetap di rumah itu tegas. Ya, keras, cenderung keras lah seperti itu. Orang tua saya. Kalau pesan dari bapak atau ibu gitu Bu, yang masih hari ini diingat apa sih Bu, yang sampai pada akhirnya wah saya memang bisa, saya selalu orang tua itu tadi tidak pernah menganggap saya itu terus pernah sih ketika saya kelas 3 SD mungkin ya, saya diminta untuk, kebetulan ayah saya kan memang mubalik ya, artinya suka ceramah dan sebagainya. Saya diminta untuk maju di depan orang banyak itu, satu gedung penuh. Saya cuma diminta mengucapkan misalnya assalamualaikum seperti itu. Terus bicara tentang satu kalimat, dua kalimat, itu pernah dilatih untuk seperti itu, berbicara di depan umum seperti ketika masih kecil. Berarti diajarkan keberanian ya Bu? Ya, itu mengajarkan keberanian saya dan melihat masalah istilahnya ya, itu diajarkan oleh ayah saya. Pernah sedih nggak sih Bu ketika berobat harus naik truk, kemudian pulangnya juga kadang naik bis dan lain sebagainya gitu? Ya karena orang tua itu tidak menunjukkan Kesedihan. keluhan ya, makanya tidak mengeluh dengan situasi sulit begitu, ya saya enjoy aja. Kecuali kalau orang tua juga mengeluh, mungkin saya juga merasa ini enggak. Orang tua anggap itu biasa saja, ya sesuatu yang dijalani aja. Tidak pernah mengeluh gitu ya, sudah kita Kata-kata bapak yang sampai hari terkenang itu ya. pasti ada, kalau orang tua tuh pasti ada kata-kata yang masih kita kenang sampai hari ini. Iya, ya itu tadi yang mungkin ketika saya sudah menikah ya, karena saya harus mengikuti suami di Kalimantan ini, di Samarinda, dan harus berpisah dengan orang tua, walaupun mungkin orang tua merasa wah anakku yang begitu kok harus jauh, tapi penuh dengan keyakinan bahwa dimanapun kamu berada, kamu di bumi Allah juga, tidak akan kemana-mana. Kemudian orang tua menganggap bahwa saya memang mampu, orang tua menganggap bahwa saya seperti bagaikan pohon jarak. Jadi pohon buah jarak ya, buah jarak terlempar jauh, hidup di sana seperti itu. Artinya tidak hanya di dekat-dekat orang tua, terlempar jauh dan hidup di sana. Akhirnya beneran ya? Ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan guys. Yang ketika jauh, ya? itu tahun 85 saya pertama ke sini. Jadi belum seperti sekarang ini ya, masih orang tua mengkhawatirkan juga, tapi ternyata ya alhamdulillah lah, Allah selalu menuntun saya hingga sampai sekarang Sekarang begitu ya. Seperti itu Mbak Eva. Ya, kemudian kita juga pengen tahu ya, kisah kecil ibu sudah sedikit diceritakan, walaupun banyak banget yang pengen saya korek ya. Tapi saya takut ibu khawatir ibu menangis. Iya Mbak. Pengen tahu ketemu bapak gimana sih? Bapaknya baru datang nih guys. Iya. Bapaknya baru datang. Iya. Kebetulan teman SMA. Jadi satu kelas waktu SMA ini lah. Ya, SMA pacaran atau enggak Bu? Ya waktu itu takut ya, karena di orang tua saya kan keras ya, jadi nggak berani. Cuman saling lihat Ya. aja Bu ya. Surat-suratan ya. Oh, surat-suratan. Zaman dulu surat nggak ada WA. Seperti itu ya, Dan akhirnya menikah setelah lulus kuliah. ya. Seperti itulah. Dan sekarang ini masuk ke pernikahan ke hampir 40 ya, 37 Ya tahun ya. 37, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, sudah dikaruniai 3 anak dan 2 cucu. Wah, cucu. Tips harmonis apa sih? Wah. Kadang-kadang saya nggak tahu ya seperti itu, karena sebetulnya mungkin ya ini nggak tahu. Pertama ketika saya niatkan menikah, pertama harus diyakini bahwa pernikahan itu adalah kita mencari ridho anak Allah, bukan karena apa, tapi pertama itu menjadi niat utama sebelum kita menikah. Iya. Karena kalau sudah seperti itu, kita menganggap bahwa itu adalah amanat. Jadi mungkin saya juga sudah dianggap amanat dari suami ya, walaupun kondisi saya seperti itu seperti ini, tapi karena itu amanat Allah ya kita jalani, mengarungi kehidupan bersama. Iya. Ini suami luar biasa mensupport ibu, Alhamdulillah, sangat. Kemudian apa Bu yang membuat ibu berani terjun ke perpolitikan di Kalimantan Timur? Ini kan
mohon maaf dengan status menyandang disabilitas, Iya, kemudian iya. ibu berani bersuara, Iya. bahkan mengajak orang untuk coblos saya gitu kan. Ini kan hal yang amazing ya Iya. sebenarnya. Ya waktu itu karena pertama memang saya tidak terlalu berniat untuk terjun di politik dan mempunyai kedudukan tertentu di politik. Jadi tidak ada, begitu saya aktif di politik tidak ada niat bahwa oh aku nanti mau jadi anggota dewan. Tidak ada. Jadi masuk ke dunia politik ya seperti organisasi saya sebelumnya, saya di organisasi Aisyah Muhammadiyah. Jadi ya seperti saya anggap seperti itu juga di dalam dunia politik seperti itu. Dan memang waktu pertama saya juga takut untuk di politik, tapi kebetulan suami mendorong sepenuhnya. Walaupun pertama-pertama saya merasa bisa ya saya di Bisa nggak dunia sih yang gitu ya? iya, Ada keraguan juga sempat Bu ya? keraguannya bukan pada diri saya, tapi waktu itu kan politik masih dianggap seperti dunianya laki-laki, masih dianggap dunia yang kotor, seperti itu kan Iya. ada anggapan begitu. Saya bisa nggak masuk ke situ gitu ya. Nah tapi alhamdulillah ternyata setelah saya banyak belajar dengan Bapak Amin Rais, dengan tokoh-tokoh yang lain, membaca buku, ternyata sebenarnya politik itu sesuatu yang indah ya, yang sangat penting gitu. Di setiap hal kita harus mempunyai kemampuan berpolitik sebetulnya seperti itu. Jadi lama-lama ya ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, yang di kebetulan waktu itu kan masih perjuangan perempuan ya Iya. untuk affirmative action. Jadi saya diikutkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ya, alhamdulillah sampai di anggota Terpilih dewan. ya. Ya. 2004 periode 2004 2009, 2009 satu ya. periode ya, dan Ya. tidak maju lagi saat itu ya. Ya maju terus Maju sampai terus. kemarin, terus tetap saya masih berusaha untuk ikut serta. Tapi memang mungkin ya sekali itu saja Allah memberi kesempatan saya di 2004-2009. Iya. Itu pun sudah sangat saya syukuri gitu. Pernah menicip dunia politik yang sampai panas. Wah. Sampai titik panas. Artinya Sampai tidak titik. hanya di pinggir-pinggir saja. Di titik panas saya pernah merasakan hal itu. Seperti itu. Kepada perempuan-perempuan Kalimantan Timur yang hari ini masih takut untuk terjun ke politik, yang hari ini masih takut berekspresi. Ya. Nah, pesan apa yang ingin sampaikan kepada mereka? Tidak usah takut, tapi yang pertama adalah niat kita harus jelas. Kita masuk di partai itu untuk apa? Seperti itu saya kira penting sekali itu. Iya, iya. Apakah saya hanya mencari kedudukan, atau saya hanya ingin mencari pergaulan, atau saya memang ingin membantu masyarakat kita, melakukan sesuatu untuk perempuan. Kalau saya dulu kan karena ada perempuan, perjuangan perempuan, affirmative action, Iya. ya saya ingin perempuan Indonesia juga maju. Kemudian setelah mengikuti pelatihan bahwa kalau di dunia politik itu banyak perempuannya yang duduk jadi anggota dewan, itu nilai korupsi juga menurun. Ketika itu saya belajar begitu. Iya, iya. Jadi ini memang kalau begitu saya harus ada di situ gitu loh. Iya. Dan akhirnya benar-benar ada di sana. Alhamdulillah di situ ya, tentu saja dukungan dari teman-teman partai pasti ada ya, kita tidak mungkin berjalan sendiri. Artinya bagaimana teman-teman partai ketika itu mensupport saya sampai pada posisi itu pasti. Saat itu ada Di samping keluarga ya, betul. keluarga pasti. Saat itu juga ada campur tangan Pak Andi Harun ya, wali kota sekarang ya. Iya, Halo Pak Andi. karena waktu itu beliau masih menjadi ketua DPW Partai Amanah Nasional. Betul. Ketika beliau menandatangani bahwa saya harus ke DPRD calon ya, Betul. ke KPU kan beliau yang tanda tangan. Dapil Balikpapan kala itu nomor 1 ya. Iya. Dan terpilih. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pak Andi yang ketika itu mempercayai saya, dan terus terang aja dalam hal berpolitik saya menganggap beliau adalah guru politik saya. Nah guys, tunggu nanti juga kita akan bersama dengan Pak Andi nih Bu. Wah, mudah-mudahan jadwal Iya, beliau ada yang kosong ya. mudah-mudahan Karena seperti itu. bul. Ya, dan alhamdulillah sangat bersyukur beliau sekarang menjadi wali kota Samarinda ya. Luar biasa. Yang luar biasa. Nah, kita 3 Desember 2021 merupakan Hari Disabilitas Internasional. Begitu kita masuk ke sini, dan seperti kita ketahui Ibu selaku Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Kalimantan Ya. Timur Ya. tentu punya rangkaian kegiatan, punya acara. Walaupun sekarang lagi pandemi, apakah acaranya offline atau seperti apa Bu? Ya, memang kita lebih kepada online ya. Online ya. Kepada online. Atau kalaupun pertemuan kita dengan kesehatan yang ketat. Super ketat. Iya, super ketat. Hari ini juga saya ketat banget, di depannya protokolnya luar biasa. Tapi kita di luar ya, kita di luar. Iya, ruang Tadi terbuka. mau di dalam, Enggak, kita di luar aja dilarang karena Ibu Ani. lebih Dilarang. lebih lebih leluasa gitu ya. Iya. Jadi kita melakukan
mengikuti protokol kesehatan yang ketat kalau Ya. harus terpaksa di dalam ruangan. Iya. Tapi kebanyakan kita Mhm. melakukan secara online Mhm. seperti itu. Dan terakhir kemarin memang offline, kita berada di hotel untuk melakukan diskusi, fokus grup diskusian Ya. untuk pembahasan dan penyusunan rencana aksi daerah dan Ya. PPDI Kaltim bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bulawayo. Iya. Seperti itu. Ini prosesnya masih jalan Lagi terus. digodok terus ya, Bu. Belum ya, tapi insya Allah sudah mendekati saat akhir sebelum akhir tutup tahun ini ya, insya Allah sudah selesai. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Dan tinggal kita serahkan kepada Bapak Gubernur untuk Ketok palu ya, selanjutnya menjadi disahkan apa namanya, DPR. dibahas dan diwujudkan menjadi Amin ya, mudah-mudahan segera terwujud begitu. Nah, di Hari Disabilitas Internasional Bu Ani, adakah pesan mungkin motivasi kepada para penyandang disabilitas di Ya. Kalimantan Timur? Sebetulnya untuk penyandang disabilitas Kalimantan Timur dan juga di seluruh Indonesia, saat ini adalah saat yang sangat indah ya, karena aturan-aturan regulasi baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal Kalimantan Timur sendiri, bahkan visi gubernur juga memprioritaskan penyandang disabilitas. Saya kira saat yang sangat bagus sekarang ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk penyandang disabilitas berdiam diri. Iya. Tapi sudah saatnya mari kita mengejar impian kita, tetap belajar, tetap berkarya untuk kita sendiri dan bangsa. Tetap sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Amin, ya rabbal alamin ya. Semoga ini menjadi pesan penyemangat begitu ya kepada teman-teman yang hari ini dengan menyandang disabilitas begitu ya. Artinya disabilitas sekali lagi guys tidak membatasi apapun gitu ya. Kalian bisa menjadi apapun, bisa menjadi wakil rakyat, bisa menjadi ketua sana sini ya. Nanti saya munculkan ya profil dan juga apa saja yang pernah dijabat oleh Bu Ani Zuwaria. Jadi betul ya Bu ya, tidak ada yang namanya batasan untuk Batasan tidak ada. disabilitas ya. Sebenarnya yang membatasi kita adalah diri kita sendiri. Kita bisa ini tapi aku nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, aku kurang pede. Itu ada di diri kita sendiri. Jadi yang membatasi kita adalah diri sendiri dan usaha keras kita. Kita kalau nggak mau usaha keras walaupun terbuka juga mungkin tidak berhasil. Jadi kita jangan membatasi diri sendiri dan tetap bekerja keras. Amin ya. Bekerja keras, baik belajar, bekerja, apa yang harus kita kerjakan. Baik, terima kasih Bu Ani Sama-sama, sudah berbincang di Metaliada dan Mila sama-sama. Official. Luar biasa Mbak Eta, terima kasih banyak. Ya sukses selalu dan sehat. Saya berterima kasih disediakan tempat yang luar biasa berbincang bersama Ibu di Metaliada dan Mila Official. Semoga Ibu sukses, sehat, dan acaranya untuk Hari Disabilitas Internasional di bulan ini sukses ya Bu ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Ani Zuwaria ya, sekali lagi Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur, tokoh inspiratif ya versi saya ya, versi Metaliada Darmila, karena luar biasa ya sepak terjang beliau di benua etam Kalimantan Timur ya. Jumpa lagi ya Bu ya, nanti Bu jangan lupa ya Bu subscribe ya Bu. Insya Allah ya. Jangan lupa subscribe ya guys, like, terus jangan lupa juga diketik ya loncengnya gitu ya, biar nanti ketika ada video-video baru ada notifikasi, jadi bisa segera tonton gitu ya. Terima kasih semua, sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke guys, nanti